Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel SMK Islam 1 Blitar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kehadirat Allah SWT. Hari ini kita masih dapat bertemu kembali, sekalipun dalam suasana pandemi, masa pandemi. Kita masih dapat berkumpul di sini secara virtual dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Nah, di sini kita masih pada rangkaian kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah peserta didik baru SMK Islam 1 Blitar tahun pelajaran 2021-2022. Materi yang kita bahas adalah tentang pengenalan sistem pembelajaran di SMK Islam 1 Blitar. Nah, dengan adanya materi ini diharapkan nanti ketika memasuki masa pembelajaran yang sebenarnya mulai besok ya, besok ini kita sudah mulai masuk pelajaran seperti biasa dengan cara online. Jadi di sini nanti kita akan jelaskan, kita akan bahas sistemnya online-nya di SMK Islam 1 Blitar itu seperti apa. Tapi sebelum itu kita bahas dulu tentang alasan-alasan atau sistem-sistem yang terlebih dahulu sebelum masuk ke sistem pembelajaran online-nya. Kita berawal dari yang pertama di sini. Berawal dari Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK. Nah, program revitalisasi SMK yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016 ini, goalnya adalah 3 hal, yaitu BMB. Apa itu BMB? Kita mulai dari yang pertama. BM itu adalah bekerja. Kemudian M-nya adalah melanjutkan, dan B-nya adalah wirausaha. Maksudnya apa? Nah, dari goal dari revitalisasi SMK ini menginginkan seluruh alumni dari SMK itu tidak ada yang menganggur. Jadi setelah lulus dari SMK, langkah selanjutnya itu adalah bekerja, B tadi, kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau kuliah, dan yang ketiga adalah berwirausaha. Itu. Jadi tidak ada, diharapkan ini tidak ada peserta didik yang lulus dari SMK kemudian menganggur. Itu adalah goal dari revitalisasi SMK. Nah, guna mewujudkan goalnya tadi, goal dari revitalisasi SMK, maka SMK Islam 1 Blitar mengadakan menerapkan sebuah sistem pembelajaran yang tentunya akan berbeda dengan yang ada di SMP atau MTS. Apa itu sistemnya? Sistemnya adalah Teaching Factory. Apa itu Teaching Factory? Teaching Factory itu adalah sebuah sistem pembelajaran yang lebih menekankan pada pembiasaan atau mengenalkan peserta didik itu kepada suasana dan situasi dan segala hal yang berkaitan dengan perusahaan. Jadi biar peserta didik itu merasakan bagaimana kondisinya pada waktu mereka akan bekerja di dunia industri nanti. Kurang lebih seperti itu. Nah, guna mensukseskan program Teaching Factory ini, maka ada beberapa langkah. Ada 3 langkah pokok yang akan dilaksanakan oleh SMK Islam 1 Blitar. Yang pertama adalah kerjasama industri. Jadi kita akan telah melaksanakan hubungan kerjasama, menandatangani MOU dengan beberapa perusahaan dalam beberapa hal. Nah, kerjasama dalam hal apa? Yang pertama itu adalah dalam hal sinkronisasi kurikulum. Apa itu sinkronisasi kurikulum? Sinkronisasi kurikulum itu artinya ini, pemerintah kan sudah memberikan kurikulum, acuan kurikulum wajib untuk SMK itu seperti apa. Jadi apa saja yang diajarkan untuk peserta didik, mata pelajarannya apa, materinya apa, itu sudah ada dari pemerintah. Nah, kemudian dunia industri yang kita ajak kerjasama tadi, kita tunjukkan kepada mereka kurikulum yang ada di SMK itu seperti ini. Nah, kemudian yang diinginkan oleh industri itu seperti apa? Ya, jadi yang diinginkan oleh industri itu seperti apa? Apakah ada kekurangan? Apakah ada yang perlu kita tambahkan dalam pembelajarannya kita agar siswa nanti bisa lebih siap ketika memasuki dunia industri, khususnya pada perusahaan yang kita ajak kerjasama itu. Itu yang dimaksud dengan sinkronisasi kurikulum. Yang selanjutnya, selain untuk sinkronisasi kurikulum, kita juga bersama dengan dunia industri yang ada di sekitar, khususnya di sekitar sekolah, di sekitar SMK Islam 1 Blitar, dalam rangka penempatan
SMK itu diwajibkan untuk mengikuti PKL. Nah, untuk di SMK Islam 1 Blitar, PKL dilaksanakan di kelas 11. Nah, jadi ada 2 gelombang, ada kelas 11 pada waktu semester 1, ada kelas 11 semester kedua. Itu. Nah, di sini nanti pelaksanaan PKL itu minimal dilaksanakan selama 3 bulan. Nanti tergantung juga permintaan dari perusahaan. Mungkin ada perusahaan yang menginginkan PKL dilaksanakan selama 6 bulan, ada juga yang meminta malah dilaksanakan selama 1 tahun. Kita mengikuti itu. Kita mengikuti permintaan dari dunia industri. Nah, nanti diharapkan di semuanya peserta didik akan siap mengikuti PKL, baik itu 3 bulan, 6 bulan, ataupun 1 tahun. Itu. Nanti apa yang kita dapatkan atau yang kalian dapatkan di dunia industri pada waktu PKL itu akan menjadikan modal yang sangat besar dan sangat bagus untuk kalian ketika memasuki dunia kerja yang sebenarnya. Itu. Nah, sekarang yang selanjutnya, kita melaksanakan kerjasama dengan dunia industri tadi. Yang ketiga itu dalam hal pelatihan. Nah, di sini jadi biasanya kita akan mengikuti pelatihan. Bapak Ibu guru akan kita kirim dari sekolah, akan mengirimkan beberapa bapak atau ibu guru untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh dunia industri tadi. Nah, tujuannya apa? Jadi pelatihan dengan sinkronisasi tadi. Jadi nanti bapak ibu akan dilatih oleh dunia industri itu tadi, dunia usaha, dunia industri yang kita ajak kerjasama tadi, akan diajari tentang apa saja yang akan diajarkan atau dimasukkan, keterampilan apa yang dimasukkan ke dalam pembelajaran. Nah, nanti jadi antara yang dititipkan, materi yang dititipkan dengan guru diajarkan untuk kompetensinya, jadi nanti akan klop, akan cocok. Jadi guru bisa menyampaikan materinya dengan baik setelah mengikuti pelatihan. Itu yang ketiga. Yang keempat, jadi nanti di akhirnya kita kerjasama dengan dunia industri tadi, goalnya nanti dari akhirnya itu adalah kerjasama dalam hal penyaluran lulusan. Jadi kita mengikuti seleksi. Jadi kita akan perusahaan-perusahaan tadi akan membuka lowongan pekerjaan, akan diumumkan di SMK Islam 1 Blitar melalui PKK, Bursa Kerja Khusus yang ada di sekolah. Nah, kemudian nanti akan diinformasikan kepada lulusan-lulusan yang ada di lulusannya SMK Islam 1 Blitar tentang lowongan pekerjaan. Diharapkan nanti seluruh peserta didik lulusannya nanti akan bisa masuk ke dalam lowongan pekerjaan yang dibuka oleh dunia industri tadi. Nah, gue contoh ini barusan lulus ini, kelas 12 yang barusan lulus tahun 2021 ini ya. Itu ada sekitar 15 anak yang sudah masuk ke dunia kerja ya, di perusahaan ADM Jakarta. Mereka sudah dinyatakan diterima dan sudah langsung berangkat ke Jakarta sebelum mereka dinyatakan lulus ya. Tapi tetap mereka mengikuti menyelesaikan tugas di sekolah dulu, kemudian baru berangkat ke perusahaan gitu, ke ADM. Nah, mungkin nanti ada beberapa perusahaan yang lain juga seperti itu. Jadi istilahnya seperti sistem ijon. Jadi proses seleksinya dilaksanakan sebelum kelulusan, tapi nanti juga sebagian akan berangkatnya ke perusahaan itu setelah lulus. Nah, itu yang berkaitan dengan kerjasama kita dengan dunia industri. Selanjutnya yang kedua adalah pembentukan kelas industri. Ya, jadi kita setelah mengadakan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan tadi, kita juga akhirnya membentuk beberapa kelas industri di SMK Islam 1 Blitar. Sebagai contoh, yang pertama adalah kelas Aksio dan kelas Samsung, itu untuk kelas industri yang ada di kompetensi keahlian atau jurusan TKJ. Nah, yang selanjutnya adalah kelas Honda, itu adalah kelas industri untuk jurusan TBSM, Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Nah, kemudian yang selanjutnya lagi ada kelas Kubota dan kelas Daihatsu, itu yang berada di jurusan Teknik Kendaraan dengan Otomotif. Nah, yang ini yang terbaru itu adalah kelas Panasonic. Ya, kelas Panasonic ini nanti itu adalah kelas khusus untuk pendingin, AC, kulkas dan sebagainya. Seperti itu nanti kelas industri untuk jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Nah, itu yang kedua seperti itu. Nah, karena yang ketiga itu adalah
budaya industri atau penerapan budaya industri di sekolah. Ya, jadi dalam rangka membiasakan peserta didik untuk berkaitan dengan budaya industri, terbiasa dengan budaya yang ada di industri, kita menerapkan sebuah program ya kita bersama dengan Daihatsu, namanya adalah Pintar Bersama Daihatsu. Nah, jadi kita di sini mengikuti ada aturan-aturan apa saja yang harus dilaksanakan, harus dilakukan ya itu. Jadi mulai dari pengaturan alat dan sebagainya, peralatan, tempat parkir, jalan, jadi seperti itu kita diatur. Memang pada Daihatsu, perusahaan Daihatsu itu memang seperti itu. Jadi kita berjalan harus pada jalur hijau. Jadi ada jalan yang sudah kita cat berwarna hijau di seluruh wilayah, ya, baik di gedung yang depan maupun yang belakang, gedung teori ataupun gedung praktek bengkel di belakang, itu ada jalur hijau. Itu adalah jalur yang untuk pengguna jalan kaki, untuk berjalan kakinya kita. Itu yang pertama. Yang berikutnya, agar pembiasaan di dunia industri tadi, yang lainnya adalah kita menggunakan alat-alat yang standar dengan industri. Nah, misalkan yang di TBSM ya, teknik sepeda motor, itu kita bekerja sama dengan Honda ya. Dengan Honda tadi kita akhirnya juga apa yang harus dimiliki ya, bengkel kita itu standar dengan bengkel yang ada di Ahas ya. Jadi sama dengan yang ada di Ahas, kurang lebih seperti itu. Jadi akan disamakan kondisinya, penataannya juga akan disamakan dengan yang ada di Ahas. Begitu juga dengan yang di jurusan yang lain ya, di TKR kita dengan Daihatsu tadi, dengan Kubota, peralatannya juga harus standar seperti yang ada di Daihatsu di Kubota. Baik, itu. Nah, teaching factory kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang dalam mendukung teaching factory ada beberapa sistem lagi yang diterapkan di SMK Islam 1 Blitar. Misalkan ya, kita menerapkan namanya sistem blok. Apa itu sistem blok? Nah, sistem blok nanti sistemnya seperti ini ya. Jadi modelnya kita memiliki 24 rombongan belajar atau 24 kelas di kelas 10 gitu. Jadi nanti kita bagi satu pasang gitu ya. Jadi karena 24 rombelnya kita bagi menjadi 2 sama, berarti ada blok 1 itu ada 12 kelas, blok 2-nya ada 12 kelas. Nah, nanti 12 kelas yang pertama itu mengikuti pembelajaran teori. Sementara 12 kelas yang kedua atau blok 2 itu mengikuti pembelajaran praktek. Itu berlaku dalam satu kurun waktu kurang lebih 1 bulan. Nanti setelah 1 bulan tadi akan tukar posisi, yang praktek ikut teori, yang teori ikut praktek. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Baik, untuk penetapan pasangannya seperti ini. Nah, berarti contoh ada kelas 10 di PIB 1 pasangan masuk ke dalam blok 1. Kemudian blok 2-nya adalah 10 di PIB 2. Nah, seperti itu. Berarti nanti kemudian ada dari ini dulu ya, sebelah kanannya tadi itu ada waktunya ya. Tanggal 12 Juli sampai tanggal 14 Agustus itu blok 1-nya teori, blok 2-nya praktek. Jadi tanggal 12 Juli sampai tanggal 14 Agustus itu kelas 10 di PIB 1 mengikuti mata pelajaran pada blok teori saja selama 1 bulan, itu kurang lebih 1 bulan. Sedangkan kelas 10 di PIB 2 akan mengikuti pembelajaran praktek saja selama 1 bulan. Kemudian setelah itu mulai tanggal 16 Agustus sampai tanggal 18 September itu nanti akan tukar posisi. Kelas 10 di PIB 2 akan bertukar ke pembelajaran teori, sedangkan 10 di PIB 1 akan masuk ke pembelajaran praktek. Nah, seperti itu. Nah, adapun jadwalnya biasanya kita tulisnya seperti ini, kita buat jadwalnya seperti ini ya. Contoh yang paling kiri. Nah, 10 kita pakai angka 1. B itu adalah singkatan dari DPIB. Kemudian kalau L itu TITL, M itu TPM, O itu TKRO, kemudian K itu TKJ, S itu TBSM. Gitu ya. Nah, sekarang yang paling kiri. Kelas 1 B1 garis miring B2. Nah, itu berarti jadwal itu berlaku untuk kelas 10 DPIB 1 dan 10 DPIB 2.
Itu. Jadi jadwalnya akan sama persis, cuman akan bertukar posisi. Nanti ini adalah jadwal teori, nanti ada jadwal prakteknya tersendiri, gitu ya. Jadi kalau ini seperti ini bacanya, 10 DPIB 1 wali kelasnya adalah Ibu Luki Prabawati SPD, sedangkan 10 DPIB 2 wali kelasnya adalah Ibu Novi Rahmati Ningtyas SPD. Nah, yang selanjutnya tadi kita sampaikan ada blok teori, ada blok praktek. Nah, sekarang mata pelajarannya apa saja yang masuk ke dalam blok teori dan blok praktek? Nah, kita lihat di sini. Oke, jadi ini adalah contoh mata pelajaran kita ambil dari struktur kurikulum untuk jurusan DPIB, ya, DPIB. Jadi mata pelajaran kita itu dikelompokkan menjadi seperti ini. Ada kelompok A, kelompok B, kelompok C1. Nah, C itu ada dibagi, ada C1, C2, dan C3. Nah, yang kita masukkan ke dalam kelompok blok teori itu adalah mata pelajaran yang tergabung dalam kelompok A dan B. Kecuali B-nya agar imbang, B-nya itu kita ada satu mata pelajaran, yaitu mata pelajaran seni budaya, itu kita masukkan ke dalam kelompok blok praktek. Nah, sementara blok prakteknya itu adalah kelompok C1, C2, dan C3. Kalau untuk kelas 10 itu hanya sampai kelompok C2 saja. Jadi untuk mata pelajaran kelompok C3 itu hanya digunakan oleh siswa kelas 11 dan kelas 12. Kalau kelas 10 itu hanya kelompok A, B, C1, dan C2 saja. Jadi yang masuk ke dalam kelompok blok praktek itu adalah mata pelajaran seni budaya, kemudian kelompok C1 simulasi digital, fisika, kimia, dan kelompok C2. Seluruh jurusan sama untuk C1 ya. Mata pelajaran C1 itu semuanya sama, simulasi digital, fisika, dan kimia. Baik, selanjutnya yang kita bahas adalah tentang kriteria ketuntasan minimum. Baik, sini seperti yang ditunjukkan di sini ya. Kita kriteria ketuntasan minimum sebagaimana ditetapkan oleh Permendikbud ya. Jadi untuk kelompok mata pelajaran A, B, dan C1 itu nilai minimum yang untuk KKM-nya ya itu adalah 60, sehingga untuk kelompok C2 dan C3 itu KKM-nya adalah 65. Baik di sini tapi kita temukan seperti ini. Ya, sekalipun KKM-nya 60 dan 65, nah, tapi di dunia kerja itu biasanya mensyaratkan nilainya tidak hanya 60 atau 65. Jadi, dalam rangka meningkatkan kompetensi siswa ya, kompetensi peserta didik, nah, kita juga menetapkan mungkin batas minimalnya kita naikkan sedikit. Cuman untuk ketuntasannya memang tetap pakai seperti ini. Tapi yang targetnya sekolah itu tidak hanya anak-anak mencapai nilai 60 atau 65 saja. Nah, biasanya untuk kelompok mapel A, B, dan C1, nah kita menggunakan patokan minimalnya itu adalah 70. Sedangkan untuk kelompok C2 dan C3 itu adalah 75. Itu target dari SMK Islam 1 Blitar. Sekalipun KKM-nya adalah 60 dan 65, tapi target dari sekolah itu adalah 70 dan 75. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya yang kita tentukan adalah tentang kenaikan kelas. Kriteria kenaikan kelas yang pertama ya, dari kelompok mapel A, B, dan C1 itu boleh nilainya di bawah KKM ya. Misalnya belum tuntas tapi maksimal hanya 2 mata pelajaran saja ya. 2 mata pelajaran nilainya di bawah KKM itu masih bisa dikatakan naik kelas, tapi dipersyaratkan juga peserta didik tersebut harus memperbaiki nilainya dulu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua seperti ini. Jadi kriteria yang kedua adalah seluruh mata pelajaran produktif atau yang masuk ke dalam kelompok C2 dan C3 itu harus tuntas. Jadi kelompok mapel C2 dan C3 harus tuntas 100%. Perlu diingat, kalian masuk ke SMK, jadi utamanya nanti adalah ke mapel kelompok C2 dan C3. Kalau kalian memilih jurusan itu tapi tidak kompeten pada mata pelajaran itu, berarti sama juga bohong, gitu ya. Jadi di sini intinya kalian harus menguasai materi atau mata pelajaran yang berada pada kelompok
C2, dan C3. Itu kriteria yang kedua. Kriteria yang ketiga, nah kalian harus mendapatkan nilai sikap predikatnya minimal adalah baik. Baik atau baik sekali. Kalau nilai sikapnya masih hanya bisa dinyatakan cukup saja, itu berarti kalian harus perbaiki dulu sikap kalian agar bisa naik. Kriteria yang keempat, ya, kalian harus mengikuti ekstrakurikuler wajib, yaitu kepramukaan. Nah, untuk nilai kepramukaannya itu harus mendapatkan nilai predikat baik juga minimal. Jadi baik atau baik sekali. Oke, itu untuk kriteria kenaikan kelas. Nah, di sini yang kita bahas mungkin cukup itu dulu ya. Mulai dari tadi berawal dari berangkat dari revitalisasi SMK sampai ke kriteria kenaikan kelas terlebih dahulu. Baik, selanjutnya sebagai materi yang terakhir pada hari ini, pada pembahasan kita kali ini, yang kita bahas selanjutnya adalah sistem pembelajaran online di SMK Islam 1 Blitar. Sebagai berikut. Baik, kita mulai. Kalian perhatikan lagi di layarnya ya. Oke, hari ini yang kita bahas, kali ini yang kita bahas adalah tentang pembelajaran atau sistem pembelajaran di SMK Islam 1 Blitar, khususnya pada pembelajaran berbasis online atau daring. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini di negara kita sedang diberlakukan PPKM karena adanya pandemi COVID-19. Nah, di sini untuk pemberian tugas dan sebagainya, pembelajaran secara online di SMK Islam 1 Blitar diberlakukan dengan cara terpusat dalam sebuah web ya, secara online dari web belajar SMK Islam 1 Blitar. Jadi seluruh mata pelajaran menjadi satu tempat di situ. Oke, adapun langkah-langkahnya bagaimana mengikuti sistem pembelajaran online di SMK Islam 1 Blitar. Oke, kita mulai dari sekarang. Oke, langkah pertamanya adalah silakan buka browser kalian di HP masing-masing atau di gadget masing-masing. Boleh pakai HP, boleh pakai atau tablet, mungkin juga boleh pakai laptop ataupun PC. Baik, silakan kita buka. Di sini saya menggunakan ini. Nah, kemudian silakan masukkan alamatnya, yaitu belajar.smk Islam 1 Blitar .sch.id. Oke, kemudian klik lanjut. Oke, akan terbuka seperti ini. Nah, langkah selanjutnya silakan klik tombol login di pojok kanan atas. Oke, kita masukkan username dan password kita. Misalkan saya pakai ini. Kemudian klik tombol login. Oke, jadi seperti ini. Saya pakai username-nya Muhammad Barul Huda, kelas 12 di BP2. Oke, jadi pastikan dulu di bagian atas ini yang muncul benar-benar nama kalian dengan jurusannya sudah betul. Gitu ya. Nah, langkah selanjutnya kita lihat ke bawah. Kita lihat, nah di sini ada daftar mata pelajarannya. Misalkan di sini ada bahasa Indonesia, ada estimasi biaya konstruksi, ada konstruksi jalan dan jembatan, kemudian matematika, produk kreatif dan seterusnya. Oke. Nah, untuk melihat yang lainnya, kita bisa lihat ini. So 12 ini kita klik, kemudian kita lihat tampilkan berapa mata pelajarannya. Ya, misalnya kita buat 24. Nah, kalau 24 itu berarti nanti semuanya pasti akan muncul di sini, semua mata pelajaran kita. Karena pelajaran kita tidak sampai 24 dalam satu tingkat itu. Ya. Jadi semuanya akan muncul. Baik, kita untuk memilih mata pelajaran cukup dari sini aja. Kita klik ini, boleh dari kotaknya atau tulisannya itu boleh. Tapi saya ingatkan, jangan melihat ke bawah ya. Yang my course itu ada seperti ini. Di bagian ini, jangan lihat situ. Karena tidak selalu ada di situ semuanya. Kadang munculnya itu adalah nama mata pelajaran yang pernah dibuka oleh kelas anak yang lain juga muncul di sini. Jadi kalau daripada bingung, kita lihat di sini, kita lihat aja ke atas mata pelajarannya apa saja yang kita punya di sini.
ya. Ya, sekarang saya misalnya mau buka mata pelajaran matematika. Oke, klik matematika di sini. Nah, di sini adalah materi soal yang ada di sini, materi dan soal yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru. Nah, misalkan saya melihat nih materinya, kita klik materi integral tak tentu. Oke, saya klik. Nah, akan muncul, oh ada videonya, ada video pembelajaran. Jadi Bapak Ibu guru juga membuat video yang sebagai penyerta materinya. Kemudian ada materi dalam bentuk teksnya di bawah. Oke, seperti itu. Kemudian kita klik lagi matematika 12 di PP2 lagi misalkan. Untuk kembali. Nah, sekarang berikutnya kita lihat soal soal integral tak tentu. Ya, berarti ini adalah soal. Ini kebetulan sudah dikerjakan ya. Jadi anak ini mengerjakannya sudah, ini dapat nilainya 40. Ya. Ini berarti menunjukkan dia sudah mengerjakan. Dikerjakannya 1 dapat 40, mengerjakan kedua mendapat 40 lagi. Dikerjakan yang ketiga dapat nilai 10, yang keempat dapat nilai 50. Oke, berarti ini boleh dikerjakan beberapa kali ya. Nah, tapi diingat nanti kita cek lagi apakah soal itu bisa dikerjakan berapa kali atau hanya cukup 1 kali. Oke, lihat ke bawah berikutnya. Nah, kadang ada penjelasan seperti ini setelah kita selesai. High grade 50 dari 100 ya, berarti nilai tertinggi kita dari 4 kali mengerjakan tadi adalah 50, dari nilai maksimalnya adalah 100. Kemudian ada keterangannya, selamat nilaimu sudah mencapai 50. Silakan kerjakan tugas berikutnya, atau jika ingin mendapatkan nilai yang lebih bagus, silakan kerjakan ulang. Ya, jadi ada keterangan seperti ini. Jadi keterangannya apa? Kita lihat dulu ke bawah. Ya, jadi Bapak Ibu guru akan memberikan keterangan di bawah, sekalipun tidak selalu. Ya, nah di sini kemudian kita kalau ingin mengerjakan lagi, karena ini ada kesempatan untuk memperbaiki nilai kembali, kita bisa re-attempt quiz. Ya, jadi dikerjakan lagi gitu. Tapi kalau menurut kita sudah cukup, ya sudah, berarti kita lanjut ke tugas berikutnya. Nah, di sini kebetulan ada soal-soal yang di sini dikerjakan, diberi pembatasan ya, menggunakan prasyarat. Jadi soal atau tugas ke-1 itu kalau sudah mencapai batasnya, jadi kalau di sini kan oleh gurunya diberi batasan nilainya minimal 50. Nah, kalau nilainya sudah mencapai 50, maka tugas yang kedua akan terbuka. Kalau nilainya belum mencapai 50, maka tugas yang kedua tetap belum bisa dikerjakan. Ya. Nah, kita lihat lagi atas, ada keterangan seperti ini. Time limit 1 hour. Artinya, tugas 1 itu bisa dikerjakan dalam waktu 1 jam. Jadi setelah kita membuka soalnya, kemudian kita kerjakan dalam waktu 1 jam, sekalipun kita belum selesai mengerjakan, soal akan tertutup secara otomatis. Gitu ya. Kemudian ada grading method, di sini ada highest grade. Nah, berarti nanti dari ini tadi, misalkan kita mengerjakan sampai 4 kali tadi, 4 kali. Nah, yang dipilih oleh Bapak Ibu gurunya itu adalah highest grade. Berarti nilai tertinggi yang digunakan. Jadi berbeda-beda ya. Nanti beda guru mungkin menggunakan sistem yang berbeda. Mungkin ada yang diambil rata-rata. Mungkin ada yang diambil juga nilai yang pertama. Gitu ya. Sekarang kita kembali lagi di sini ke matematika 12B2 lagi. Nah, ini kita lihat di sini ada bentuk soal yang lain. Soal yang tadi yang kita pilih tadi adalah soal pilihan ganda. Sekarang bentuk soal nomor 3 kita lihat. 3 soal menentukan FE, kemudian 4 soal penerapan integral tak tentu. Nah, ini gambarnya berbeda logonya. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Kalau soal yang seperti ini, artinya berarti soal itu diberikan oleh Bapak Ibu guru dalam bentuk submission. Apa itu submission? Submission ini diminta kita untuk menyelesaikan soal, mengerjakan soal pada buku misalkan. Kemudian kita diminta untuk memfotonya, misalnya seperti itu. Ya, jadi dalam bentuk upload file. Ya, misalkan kita buka aja. Yang soal ketiga. Oke, ada soalnya muncul di sini, ya. Soal menentukan FE, kemudian di bawahnya, di bawah judul ada soal. Nah, seperti ini berarti kita belum mengerjakan, ya. Sekarang coba ini misalkan sudah saya kerjakan di buku. Oke, add submission. Kemudian nah, kita diminta untuk mengupload file. Berarti kita buka filenya, bisa kita klik gambar panah ini, kita klik saja.
Kemudian ada ini, pilih file. Nah, ada keterangan kita milihnya di mana. Pilih dari kamera, berarti kita langsung foto, boleh dari kamera perekam atau yang lain, kemudian bisa pilih file. Kita pilih file ini ketika kita sudah memfotonya terlebih dahulu, tinggal pilih mencari filenya saja. Ya, sekarang saya pakai metode yang lebih mudah. Ya. Kalau menurut saya yang lebih mudah itu kita pilih yang pertama saja. Kita pilih kamera. Jadi kita foto langsung. Oke, kita pilih kamera, kita foto langsung saja. Oke, misalkan ini yang saya kirim, saya foto ya. Oke, selanjutnya kita pilih tombol contreng. Nah, sepertinya tidak ada apa-apa ya, tapi sebenarnya sudah ada. Kemudian kita tinggal klik tombol upload this file. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah terlihat ya, di dalamnya sudah ada filenya. Kemudian kita tinggal saving. Nah, sekarang kita lihat. Nah, sekarang sudah file submissionnya kita sudah ada. Tidak perlu di rename, nggak masalah ya. Nah, kalau sudah, misalkan salah, yang kita foto salah bagaimana? Kita bisa ganti filenya ini. Kita klik edit submission. Kemudian tadi ke bawah, kayak kita klik fotonya. File yang kita upload tadi, kita klik, kemudian bisa kita delete. Klik tombol delete, oke. Kemudian kita lakukan langkah seperti awal tadi. Oke. Oke. Oke, begitu. Cam. Kita tunggu sebentar hasilnya. Oke, tinggal save change. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah selesai. Gitu ya. Nah, coba kita kembali ke halaman yang sebelumnya lagi. Jadi tugas 3 sudah selesai saya kerjakan, sudah saya upload tugas saya. Sudah saya kirim, gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat untuk tugas yang ke-5 ya, soal integral tertentu. Oke. Nah, ini kebetulan saya belum mengerjakan. Kita lihat juga, pastikan sebelum mengerjakan, kita lihat keterangannya dulu. Item allowed to. Artinya, untuk tugas 5 ini, kita hanya bisa mengerjakan 2 kali saja. Jadi pastikan kalau ada pembatasan seperti ini, kalian benar-benar menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dengan baik. Jadi kalian bisa mengerjakan, kalau nilainya jelek, bisa diulang lagi 1 kali lagi. Gitu ya. Jadi, tugasnya hanya bisa dikerjakan 2 kali saja. Kemudian time limitnya 1 hour sama bisa dikerjakan 1 jam setiap kali mengerjakan. Kemudian grading methodenya dari 2 kali mengerjakan diambil nilai tertinggi, gitu ya. Langkah selanjutnya untuk mulai mengerjakan kita pilih item quiz now. Kemudian start item. Nah, ini soal nomor 1. Nah, misalnya kita kerjakan, misalkan jawabannya adalah B setelah kita hitung. Nah, untuk masuk ke soal berikutnya, kita bisa klik tombol next page. Atau kita bisa lihat ke bawah, ada daftar quiz navigation. Ada angka 1 sampai 13. Ini menunjukkan soal dari tugas ini itu adalah 13 atau terdiri dari 13 soal. Nah, kemudian kita lihat nomor satunya berbeda sendiri, ada garis arsirannya. Ya, soal nomor 1 ada arsirannya. Itu menunjukkan bahwa soal nomor 1 itu sudah kita kerjakan. Sementara soal yang lainnya belum. Gitu ya. Kita bisa mengubahnya atau berpindah soal dari soal satu ke soal berikutnya. Selain pakai next page atau previous page tadi, kita bisa langsung klik di nomor soalnya ini saja. Seperti itu. Kita pilih, coba. Untuk soal kembali lagi soal nomor 2 mungkin. Nomor 2 soalnya pilihan ganda, nomor 3 juga pilihan ganda. 11. Nomor 11 kita lihat. Soal nomor 11 ini berbeda. Kalau tadi yang lainnya untuk soal pilihan ganda. Nah, ini ada soal nomor 11. Ini 20 kali 3 dikurangi 2. Tapi tidak ada pilihan gandanya bagaimana? Berarti ini kita pilih. Jadi ada 2 macam isian. Nanti isian singkat itu ada 2 macam yang mungkin dipakai oleh Bapak Ibu Guru. Kalau yang bentuk seperti ini, berarti ini adalah jawaban berupa angka. Numerik. Ya, jadi jawabannya harus kita ketik angka 20 kali 3 berarti 60 dikurangi 2, kita ketikkan saja 58. Itu. Kemudian kita kerjakan soal nomor 12.
Nomor 12, siapa nama Presiden RI ke-1? Nah, kita ketik misalkan di sini, Insinyur Soekarno. Oke. Kemudian kita klik soal nomor 13. Nah, COVID-19 adalah penyakit yang menyerang imunitas seseorang. Oke, ada pilihannya adalah select one, pilih salah satu, true or false. Berarti pernyataan ini benar atau salah. Oke, maka saya pilih yang true atau benar. Oke, jadi nanti bentuk-bentuk soal yang mungkin diberikan oleh Bapak Ibu guru seperti ini. Jadi mungkin soal dalam bentuk pilihan ganda, seperti nomor 1 tadi. Kemudian mungkin soal seperti nomor 11, ini adalah isian singkat berupa bilangan. Kemudian nomor 12, isian singkat berupa teks. Kemudian nomor 13-nya adalah soal dalam bentuk true false. Kemudian soal yang lain seperti yang tugas yang sebelumnya tadi, soal dalam bentuk submission. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya kita menganggap ini sudah selesai semuanya, ya kita cukup udah itu aja. Misalkan kita pilih finish item, tombol biru ini. Nah, tombol biru ini akan muncul, finish item tadi akan muncul ketika kita berada pada soal terakhir, gitu ya. Kalau kita masih klik pada soal yang lain sebelum soal yang terakhir, maka tombolnya masih tombol next page, seperti soal halaman berikutnya. Tapi kalau kita klik di soal terakhir, maka tombol next page akan berubah menjadi finish item. Nah, kalau kita sudah selesai mengerjakannya, kita sudah selesai, maka kita klik tombol finish item ini, atau di bawah daftar soal, di bawah quiz navigation ada finish item. Dimanapun kita posisi soal tadi kita pilih, nomor berapapun, tombol finish item di bawah quiz navigationnya tetap ada. Oke, bisa kita gunakan. Oke, nah kita lihat juga ke bawah. Time left ini adalah waktu yang tersisa. Jadi dari waktu 1 jam yang diberikan oleh Bapak Ibu guru tadi, ini waktu yang tersisa masih ada 54 menit 36 detik dan gitu ya. Nah, jadi kita bisa cek lagi benar apa belum pekerjaan kita tadi kalau waktunya masih ada. Kemudian saya pilih finish item. Nah, di sini ada ringkasannya atau reviewnya, summary of item. Jadi soal nomor 1, misalkan statusnya answer save. Berarti artinya soal nomor 1 jawabannya sudah tersimpan. Sedangkan soal nomor 2 sampai soal nomor 10 not yet answered. Berarti soal nomor 2 sampai nomor 10 itu belum saya kerjakan. Sedangkan soal nomor 11 sampai 13 juga jawaban sudah tersimpan. Nah, kalau kita tahu ada yang belum terjawab, bagaimana kita mau kembali lagi? Kita tinggal klik tombol return to item. Klik seperti ini. Oke, kita kembali lagi soal yang belum kita jawab, kita kerjakan. Oke, saya mungkin sebagai contoh saya cukupi dulu aja pakai finish item. Kemudian langkah terakhir kalau kita menganggap sudah selesai semuanya, kita bisa lihat di sini ya, yang belum dikerjakan soal nomor berapa saja di quiz navigation 2 sampai 10 belum bisa kerjakan. Ya, kita kembali ke return to the item lagi mungkin seperti itu. Nah, sekarang saya anggap oke, sudah itu aja. Misalnya seperti itu. Kemudian kita pilih submit all and finish. Lagi submit all and finish. Kita tunggu sebentar. Nah, akan muncul reviewnya. Ya, sekarang ada kolom item state. Ya, state-nya statusnya adalah kita sudah selesai, sudah kita submit pada hari ini, Selasa tanggal 13 Juli 2021 jam 5.57. Kemudian marks-nya 13 itu berarti jumlah soalnya 13. 3 itu yang sudah saya jawab tadi dengan benar, itu ada 3 soal, grade-nya maksimalnya 100, saya mendapat nilai 23,08. Kemudian reviewnya kosong, di sebelah kanannya ada kolom feedback. Feedbacknya karena tidak kelihatan, mungkin kita bisa lihat ke bawah, tarik aja ke bawah. Nah, di sini ada highest grade, berarti nilai tertinggi kita. Karena tadi baru 1 kali mengerjakan, itu 23,08 dari 100. Kemudian overall feedbacknya. Nah, kita di bawah, maaf nilaimu belum mencapai 50. Silakan dikerjakan ulang hingga mencapai nilai 50 untuk dapat mengerjakan tugas berikutnya. Nah, ada keterangan juga, tugas berikutnya akan terbuka jika nilaimu sudah mencapai 50. Ya. Jadi ada persyaratan kalau tugas berikutnya akan terbuka jika kita sudah mencapai nilai 50, maka mau tidak mau kita harus
re-attempt lagi, kita kerjakan lagi agar mencapai nilai 50. Tapi karena kesempatannya tadi hanya 2 kali, yang di atas tadi, attempt allowed-nya cuma 2 kali, berarti pastikan untuk tugas yang pengerjaan yang kedua ini nanti kita sudah bisa mencapai nilai 50, gitu ya. Seperti itu. Mungkin cukup pembahasan kita kali ini untuk sistem pembelajaran online SMK Islam 1 Blitar. Semoga bisa membantu kalian dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran besok. Baik, demikian tadi pembahasan kita tentang sistem pembelajaran di SMK Islam 1 Blitar. Semoga gambaran kali ini bisa memberikan gambaran-gambaran yang kedepannya sehingga lebih memahami SMK Islam 1 Blitar itu seperti apa dan tidak mendapatkan kesulitan dalam melakukan atau mengikuti pembelajaran di SMK Islam 1 Blitar. Sampai ketemu lagi di sekolah. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.